penugasan-penugasan yang telah disampaikan oleh Pak Rektor untuk prodi-prodi yang unggulan maupun juga penugasan mahasiswa untuk melakukan KKN secara internasional. Tentu atas prestasi semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang setelah kita melaksanakan ibadah saum ini, kita perlu memperhatikan dua tugas utama kita. Tugas utama yang berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan. Kalau kita bicara umat, kita bicara bangsa. Kalau kita bicara bangsa, sebenarnya kita bicara umat. Sebenarnya kita tidak boleh ada pemisahan antara keumatan dan kebangsaan. Dia satu bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi kalau ada sebuah lembaga riset yang menyatakan bahwa orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan bangsa Indonesia cukup banyak, maka address dari itu adalah umat kita, umat Islam. Karena ketika kita bicara bangsa, pasti kita bicara keumatan dan kebangsaan. Memang ini tidak bisa dipisahkan antara umat dan bangsa. Bahkan kalau kita melihat umat yang paling berjasa terhadap bangsa ini adalah umat Islam, dan sudah ditorehkan di dalam Muqaddamah Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini yang ketiga. Di situ ada pernyataan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata rahmat Allah itu adalah kata-kata milik umat Islam. Oleh karena itu maka kita harus menjadi umat yang unggul dalam membangun bangsa yang kita cintai, dalam membangun NKRI yang kita cintai. Kita harus menjadi umat yang khairu ummah. Tidak boleh kita menjadi umat yang tidak maju, yang terbelakang dalam segala hal. Nah, untuk itu maka modal yang kita butuhkan dalam membangun keumatan dan kebangsaan itu ada dua hal. Pertama adalah menguatkan persaudaraan, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah menguatkan semangat dakwah dalam pengertian luas. Dan ini memang secara eksplisit diungkapkan di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71 itu menjelaskan tentang tugas kita, tugas keumatan dan kebangsaan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman itu laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pendukung, pembela sebagian yang lain. Artinya umat Islam ini, orang-orang yang beriman harus membangun kekuatan persaudaraan, harus membangun ukhuwah Islam, harus membiasakan silaturahim dalam pengertian literal maupun juga dalam pengertian implementatif. Karena yang namanya silaturahim bukan sekedar bertemu antara kita dengan kita, tapi silaturahim itu adalah membangun kebersamaan, membangun kekuatan, saling mendukung, saling bersinergi satu dengan yang lain. Silaturahim yang semacam ini dalam pengertian membangun kekuatan, membangun kolaborasi, itu adalah bagian dari ketakwaan. Tidak ada takwa yang sempurna tanpa upaya kita untuk membangun silaturahim. Dan silaturahim juga tidak akan ada maknanya kalau tanpa dilandasi dengan ketakwaan. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat ya, yang dalam satu ayat itu perintah bertakwa dua kali disebut. Ya, jadi ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang dalam dua ayat itu perintah bertakwa kepada Allah itu disebutkan dua kali. Pertama surat An-Nisa ayat yang pertama, yang kedua adalah surat Al-Hajj
Al-Hasyr ayat 80, ayat 18. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Surat An-Nisa ayat yang pertama itu adalah ayat yang memerintahkan kepada kita wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian selalu meminta kepadanya. Kemudian wattaqul arham, dan jagalah hubungan silaturahim. Jagalah hubungan silaturahim di antara sesama umat dan sesama kita. Karena silaturahim itu bagian penting dari ketakwaan. Saya katakan tadi, tidak mungkin takwa kita akan kuat, akan punya amanah di hadapan Allah ketika kita tidak membangun persaudaraan antara kita sesama umat. Kalau pekerjaan kita hanya ribut misalnya, entah apa yang dibicarakan, maka kita sebenarnya ketakwaan kita diragukan. Ya, Ubsus salam kata Nabi. Ada 4 gitu ya, ada 4 apa? Kunci-kunci surga yang diberikan oleh Rasulullah SAW buat orang yang beriman. Pertama adalah ubsus salam, budayakan salam, baik secara literal maupun secara istilah. Secara literal itu artinya adalah kita mengucapkan salam, bertemu dengan sahabat kita, dengan saudara kita, bersalaman sambil mengucapkan salam. Makanya saya berpendapat bahwa salam itu tidak perlu ditambah-tambah lagi. Karena salam itu adalah merupakan perintah ya dari Rasulullah SAW. Ubsus salam, ramaikan salam, budayakan salam, atau salam dalam pengertian istilah. Apa yang dimaksud dengan pengertian salam secara istilah? Yaitu dimanapun kita berada, apapun posisi jabatan kita, selalu kehadiran kita ini membuat salam, membuat kedamaian yang lain. Itu namanya ubsus salam. Kalau saya sebagai seorang suami, kalau kehadiran saya memimpin keluarga itu membuat tenang istri saya, anak saya, maka kita sudah menebarkan salam. Kalau misalnya kita di rumah tidak menyebabkan istri kita, anak-anak kita merasa tenang, walaupun kita sering mengucapkan salam, itu artinya kita belum membudayakan dan belum meramaikan salam. Jadi salam itu menghadirkan pribadi kita sebagai sumber dari kebahagiaan dan keselamatan serta kesenangan yang lain. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah apabila muslim yang lain yang bergaul dengan kita, dekat dengan kita, merasa selamat dari ucapannya, dari tindakannya. Ini yang kunci yang pertama, ya ubsus salam, budayakan salam. Yang kedua adalah wa'timut ta'am, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Bulan puasa itu dikenal sebagai Syahrul Jud. Syahrul Jud itu adalah bulan kepemurahan, bulan terbiasa umat Islam saling memberi makanan, terutama yang terkenal dengan iftar, ya, memberikan iftar. Alhamdulillah di masjid ini ratusan box nasi setiap maghrib selalu terhidang dengan baik. Itu adalah bagian dari yang kedua kunci surga, wa'timut ta'am, berikan makanan oleh kita pada mereka yang membutuhkan. Kepemurahan kita harus terlihat. Ya, tidak boleh kita membiarkan tetangga kita, saudara kita, ya, misalnya yang dia tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara kita tertidur karena kekenyangan. Maka Nabi mengatakan laisa minna man bata sab'ana wajahuhu ja'iun wa huwa ya'lam. Bukan umatku yang tertidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Kemudian dia biarkan dia mengetahui. Tulis samin bukan umatku. Bayangkan oleh kita, indikator keimanan seseorang di samping ditentukan hablum minallah, juga sikap simpati, empati, peduli kepada sesama itu bagian penting dari keimanan dan ketakwaan kita. Jadi ubsus salam, kemudian wa'timut ta'am, yang ketiga wasilul arham, hubungkan silaturahim. Bahkan silaturahim yang terbaik, ya, apa? Ada 3 itu ya, perbuatan yang terbaik harus kita biasakan.
silaturahmi yang terbaik itu apa? Sehingga Nabi mengatakan, menyebutnya dengan afdhalul fadhail, ya, 3 perbuatan yang utama dari yang utama. Fadilah itu utama, ini afdhalul fadhail, ya, yang utama dari yang utama. Apa yang pertama? Antasila man qata'aka, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Itu berat itu, ya, berkunjung pada orang yang tidak mau berkunjung, ya, tersenyum pada orang yang tidak mau tersenyum, itu berat. Takut dikatakan senyum sendirian. Ya, kita menghubungkan silaturahmi dengan saudara kita yang tidak mau silaturahmi dengan kita. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, memberi orang yang tidak pernah memberi. Mere di dalam apa? Itu berat itu, mere di dalam apa? Maunya kan kita kalau kita punya temannya korek-korek Anda, namun licik-licikan deh. Orang Bogor itu punya dalil, man koreta korito, man licika-liciko, korek-korekan deh, licik-licikan deh. Ini tolong jangan dihafalkan ini dalil ini, apalagi diamalkan. Man koreta korito, man licika-liciko, korek-korekan deh, licik-licikan deh. Jadi ternyata pemberi yang paling pertama itu memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi. Ya, kemudian watas pahaman doa, maka maafkan orang yang kadang-kala berlaku kurang baik, ya, kepada Anda. Watas pahaman doa, maka saling memaafkan, itu perbuatan itu merupakan kunci surga. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kaum muslimin, kalau bisa melihat 4 kunci yang diberikan oleh Rasulullah, kunci masuk surga itu ternyata 3 itu hablum minannas, ya, 1 hablum minallah. Ini menggambarkan betapa pentingnya hablum minannas, merupakan sebuah kekuatan. Apa hablum minannas itu tadi? Ya, pertama adalah ufsus salam, yang kedua adalah atimut ta'am, yang ketiga wasilul arham, dan yang keempat hablum minallah wasal bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah pada malam hari, wan nasu niyamun, dalam kondisi orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat.